Saya ditinggalkan beberapa follower gara-gara saya membantu orang yang meninggal dunia, orang Jawa Tengah kalau nggak salah. Waktu saya masih baru pulang ke Indonesia, waktu itu ibunya overstay dan saya menggalang dana sampai ada yang sesumbar bahwa mengatakan Miss Juni tanpa saya yang komen nggak akan rame YouTube-nya. Jika Miss Juni memaksakan diri untuk membantu mereka, maka saya tidak akan pernah datang di channelnya Miss Juni. Bahkan saya tidak akan pernah melihat channelnya Miss Juni. Miss Juni harus berhati-hati menolong orang. Oke, roken aku. Jadi saya itu mendapatkan SMS banyak sekali ya. Sebenarnya saya tuh punya tekanan juga, Mbak. Untung saya nggak depresi ya. Jadi sebenarnya ada beberapa orang yang secara privat SMS ke saya, bahkan ada beberapa SMS yang nggak kebaca, mengatakan jika Miss Juni membantu orang-orang yang overstay pulang, walaupun sudah menjadi mayat, saya tidak akan mengikuti Miss Juni lagi. Dalam hati saya, di dada saya yang paling dalam, saya merinding ini. Orang sudah meninggal dunia, tinggal mayatnya saja. Kalau kamu mau membantu, ya bantu aja. Nggak bisa membantu dana, bantu doa. Jadi kenapa harus sebenci itu? Overstay, siapa sih yang ingin jadi overstay sebenarnya? Kecuali dia keinginan pribadi untuk sombong-sombongan overstay, oke lah. Tapi bagaimanapun itu sudah menjadi mayat. Haruskah kita membenci orang yang sudah meninggal dunia? Benar nggak? Dan bantuan dari pekerja migran nggak banyak kok. Itu yang aslinya dari Jawa Tengah loh. Itu bantuan yang banyak itu dari Jawa Tengah loh. Dari kampung dia sendiri, dari provinsi dia sendiri. Yang dari Hong Kong berapa? 7.000 atau 8.000 saja loh. Tapi saya rela kehilangan para follower saya. Saya kehilangan follower-follower yang garis keras saya, meninggalkan saya, karena saya membantu orang lain. Bukan rela atau tidak rela, atau ikhlas atau tidak ikhlas ya Mbak ya. Tapi haruskah pertolongan ke orang lain itu dipertanyakan? Saat membantu orang kan tidak perlu dipertanyakan toh. Benar nggak? Jadi saya cuma berpikir, saya melakukan ini masih di jalur yang benar. Kenapa saya harus takut ditinggalkan orang-orang itu? Jadi kenapa saya meninggalkan tujuan awal saya karena saya diancam, bukan diancam ya, diperingatkan oleh follower-follower saya. Jadi saya menjadi tahu bahwa langkah saya ini semakin lama semakin banyak orang yang protol mencintai saya. Mereka tidak kuat dengan aksi saya. Dan saya bertanya dalam hati. Saya bertanya pada suami saya, pada keluarga saya. Apakah salah nih saya membantu orang meninggal dunia loh. Jenazahnya saja loh, orangnya udah nggak ada loh. Untuk membantu orang, tapi saya ditinggalkan oleh beberapa follower. Suami saya bilang, jika orang itu mencintaimu, tidak ada alasan bagi dia untuk meninggalkanmu. Tapi jika kehadirannya hanya sesaat buatmu, maka ada 1.001 alasan untuk meninggalkanmu. Suami saya mengatakan seperti itu. Jadi, jika dia mencintaimu dengan tulus, tidak ada alasan untuk meninggalkanmu. Dia akan setia padamu. Tapi, jika dia sudah tidak sayang lagi sama kamu, kalau dia sudah tidak cinta lagi sama kamu, ada 1.001 alasan. Mereka jadikan 1.001 alasan itu untuk meninggalkanmu. Jadi, biarkanlah yang pergi. Pasti ada gantinya kok. Yang penting satu hal, tujuanmu membantu. Kamu memulangkan satu jenazah aja menjadi heboh. Kenapa? Salahkah membantu? Tinggal jenazah aja loh. Jadi saya ingat banget ya, saya itu pertarungan antara mendengarkan kata hati kalian atau meneruskan tujuan awal saya menjadi YouTuber. Kritikan itu sangat pedas sekali. Jadi kritikan itu sangat pedas sekali. Sangat menyakiti hati saya, tapi semakin saya tahu bahwa jika kamu semakin di atas, semakin sedikit orang yang mencintaimu. Mereka hanya ingin tahu, mereka hanya ingin
kamu membantunya saja. Saat kamu sudah tidak dibutuhkan, jangankan terima kasih. Nanyakan kabar aja nggak mungkin ada. Berapa banyak orang yang kamu tolong mengucapkan terima kasih padamu. Tapi kan bukan itu yang kamu mau. Suami saya bilang gitu. Itu bukan tujuan kamu kan. Jadi saya tetap di jalur saya. Saya ditinggalkan banyak orang. Saya di-unfollow banyak orang. Akhirnya orang-orang tersebut tidak mau buat TikTok buat saya. Mereka tidak mau follow saya. Bahkan unsubscribe saya. Tapi saya tidak marah. Tapi Tuhan gantikan 1000. Bahkan bulan ini, jadi saya kehilangan banyak orang itu dari Desember ke Januari, Mbak. Itu benar. Dashboard saya itu jatuh terjun. Jatuh terjun. Hanya karena memulangkan satu orang aja. Membantu orang. Saya terjun tayung. Tapi saya tetap tegar. 100 orang, 200 orang yang meninggalkan saya di bulan Desember dan Januari. Sama Tuhan diganti. Di bulan Maret ini, saya mempunyai follower 10.000. Nambah 10.000. Jadi saya hari ini saya selalu katakan benar. Semua itu butuh proses. Jika saya berhenti membantu orang, mungkin hari itu follower saya tetap aja banyak. Tapi nggak akan nambah juga. Jadi saya pastikan diri saya untuk terus. Untuk terus. Berapa banyak sih orang yang membenci saya? Banyak banget. Banyak banget, Mbak. Tapi saya cuma pingin bilang, kenapa sih kalian tersinggung dengan konten saya? Saya nggak pernah menyebutkan nama siapapun. Kenapa sih kalian bilang aib? Kalau kalian bilang aib, harusnya orang yang cerita sama saya itu yang aib. Kenapa? Kenapa mereka cerita sama saya? Tapi tujuan orang cerita sama saya, satu, biar dia lega, kan nggak ada orang yang kenalin dia. Dan tidak terjadi lagi pada orang lain. Itu kan tujuan dia. Jadi, sekali lagi buat teman-teman yang mengatakan bahwa ini aib atau apapun, ya itu dari persepsi yang berbeda ya. Saat saya menceritakan PSK, wah, seolah-olah saya itu mengumbar semua kejelekan para TKW. Tapi itu fakta kan? Apa iya kalian akan suguhkan sesuatu yang indah saja di dunia luar sana? Sementara hidup ini ada hitam dan ada putih. Jadi kalau kalian tidak merasa, ya udah skip aja. Bener nggak? Udah skip aja. Jika kalian merasa menjadi calo, jika kalian merasa menjadi sindikat, maka kalian akan keri. Saat saya ngomong tertancap, Lah seandainya sama calo ala si tanah jadi calo si wis ra dadi. Yo wes lo, selesai kan? Urusannya selesai kan? Bener nggak? Kemarin ada yang nulis status itu misalnya, nggak apa-apa. Tapi sudah diteliti sama Badan Intelijen Netizen. Katanya orangnya sama, statusnya itu tulisannya sama, Mbak. Model-modelnya sama dengan beberapa status dan orang ini adalah toksit. Orang ini dari tulisannya saya sudah bisa baca, saya comparekan dengan tulisan-tulisan yang lain itu ternyata orangnya sama. Jadi dari bahasanya itu, dari bahasa dan tulisannya itu sudah kita bisa tahu nih, sudah bisa deteksi oleh para badan intelijen netizen. Jadi benar kata kalian, nggak perlu digubris. Ternyata saya cuma berpikir, jika kita menjadi sampah yang bisa didaur ulang, jika kita hari ini jatuh terpuruk, setidak-tidaknya kita memberi kesempatan pada diri kita, jika ada yang menolong, kita ulurkan tangan kita. Bukan malah membatek tangan orang yang menolong kita. Jadi saat kita ada di lumpur, ada orang berbaik hati ingin menolong kita, dengan tujuan apapun, ulurkanlah tanganmu, naiklah ke permukaan. Susunlah masa depanmu. Jangan yang kamu ada di lumpur, orang memberikan tangannya, mengulurkan tangannya, kamu batek jatuh bersamamu. Itu sangat biadab. Jadi buat teman-teman, sekali lagi terima kasih. Seperti kemarin saya bilang, follower saya naik 8.000, 9.000, dan hari ini 10.000. Ini semua karena sebuah perjuangan dan proses. Kalau hari itu saya kecewa karena saya ditinggalkan oleh netizen, kalau hari itu saya marah dan saya nggak ngonten lagi karena saya ditinggalkan oleh para netizen, mungkin hari ini saya tidak ada di sini.
Benar nggak? Mungkin hari ini saya sudah nggak punya follower tambahan sebanyak 10.000. Jadi pokoknya terima kasih buat kalian semua yang sudah memberikan bimbingan sama saya, nasihat sama saya, dan peluang yang baik pada saya. Jadi ini semua terjadi karena kalian semua. Jadi saya merasa sangat bangga sekali dengan pencapaian hari ini, tapi ingat pencapaian saya adalah kalian tidak tertipu. Kalian tidak dibohongin orang. Ya, bisa dipahami sampai di sini teman-teman. Jadi tujuan saya bukan pencapaian follower, tetapi kalian harus sukses. Halo?